Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas beberapa saham yang mungkin bisa dijadikan referensi bagi teman-teman untuk teman-teman tradingkan dalam 1 minggu ke depan. Untuk itu, kita akan langsung saja. Pertama-tama kita mencoba melihat indeks yaitu IHSG kita. Kita melihat dulu indeks kita. Seperti yang teman-teman ketahui, indeks kita juga ditutup cukup melemah di level 0,01 teman-teman hari ini. Nah, jadi untuk indeks kita ditutup melemah dengan 0,01% di level harga 6.647 teman-teman. Jadi untuk indeks kita tidak terlalu banyak berbicara. Sesuai plan kita yakini dan percayai bahwasanya dia akan membuat swing low-nya itu di level 6.600. Dan setelah dia membentuk swing low di level 6.600, dia akan lanjut naik membuat harga high barunya teman-teman. Itu secara analisa kita untuk indeks kita gitu. Jadi untuk indeks kita mungkin di situ aja kita akan bahasnya untuk sementara. Kita akan langsung saja. Pertama-tama kita akan membahas agro, teman-teman. Untuk agro sendiri, seperti teman-teman ketahui, ini adalah video ketiga saya secara beruntun untuk membahas saham agro ini, teman-teman. Jadi yang seperti saya katakan di video sebelumnya, yang dimana apabila agro menyentuh area level 1575, apalagi dia bisa close di atas itu, teman-teman dapat melakukan namanya buy. Itu dia sudah konfirmasi secara swing, dan teman-teman bisa ikut untuk masuk di saham agro ini, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang sudah masuk di saham agro ini, teman-teman dapat hold dan follow the trend atau reboundnya sementara. Dan bagi teman-teman yang belum masuk, teman-teman dapat masuk di perdagangan besok. Yang penting teman-teman tetap harus melakukan namanya pembatasan risiko apabila pergerakan market ini tidak sesuai analisa kita, teman-teman. Gitu. Jadi bagi agro sendiri, misalnya skenario kita untuk besok, misalnya teman-teman masuk di level harga 1575, teman-teman dapat perhatikan area ini, teman-teman. Mungkin ini adalah area yang akan dia capai, yang dimana ini adalah area supply zone-nya, teman-teman. Ini adalah area supply zone yang kemungkinan besar dia akan tuju dan capai. Jadi untuk agro sendiri, teman-teman cukup lakukan stop loss-nya di bawah swing-nya ini di level harga 1475, sekitar 6,35% untuk stop loss. TP-nya itu teman-teman bisa letakkan di 1790, teman-teman. Itu adalah area yang mungkin agro akan capai. Jadi TP kita sebesar 13,65% dan risk to reward-nya 1:2,15. Itu merupakan risk to reward yang baik untuk kita tradingkan, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang punya barangnya, teman-teman dapat hold dan ikut follow the trend-nya. Dan bagi teman-teman yang belum punya barangnya, teman-teman dapat masuk di saham ini. Apabila dia dikasih retest sementara untuk ke bawah di level harga sekitar 1550, itu jauh lebih baik. Kita dikasih kesempatan dapat harga di bawah, mungkin kemungkinan besar dia akan pullback sementara, pullback baru dia up. Tetapi kalau seandainya dia langsung bullish ke atas atau langsung naik secara signifikan, berarti teman-teman wajib melakukan namanya buy on breakout. Jadi kembali ke teman-teman, apakah teman-teman tipe yang agresif atau tunggu dia pullback gitu, teman-teman. Jadi kembali di teman-teman seperti apa stylenya. Yang penting ketika teman-teman masuk, pastikan gunakan dengan dana yang terukur. Supaya apa? Supaya ketika pergerakan market tidak sesuai analisa kita, teman-teman rela untuk melakukan namanya pembatasan risiko gitu. Jadi biasanya yang membuat kita tidak rela melakukan pembatasan risiko adalah ketika di mana kita memasuki satu saham dan kita langsung all in, teman-teman. Kita langsung all in, rupanya stop loss-nya kita sudah lakukan sebesar 6%. Kita sudah analisa bahwasanya rasio stop loss kita adalah 6%. Tetapi karena dana yang kita gunakan tidak terukur dan all in bahkan, sehingga 6% itu ternilai sangat besar gitu. Jadi pastikan ketika teman-teman mau masuk, pastikan berapa dana yang teman-teman siap hilang gitu sebesar 6% ini. Misalnya teman-teman rela itu 1 juta, pastikan 1 juta itu sebesar 6% dari modal yang ingin teman-teman masukkan di saham ini gitu, teman-teman. Jadi ketika pergerakan tidak sesuai skenario kita rela untuk melakukan namanya pembatasan risiko gitu, teman-teman. Oke, mungkin itu aja untuk saham agro. Jadi bagi teman-teman apabila bertanya bagaimana di saham agro nih, apakah sudah bisa masuk atau belum? Secara momentum dia sudah ada, dan secara konfirmasi bagi analisa saya dia sudah dapat. Jadi bagi teman-teman yang ingin mencoba masuk di saham agro nih, teman-teman dapat lakukan di perdagangan besok hari. Gitu, teman-teman. Oke, mungkin itu aja untuk agro. Selanjutnya kita akan bahas UNVR, teman-teman. Nah, UNVR ini merupakan bagian watchlist saya. Kenapa? Yang seperti saya katakan,
pembentukan saham UNVR ini dia membentuk pola falling wedge teman-teman. Di mana itu pola pembalikan arah gitu teman-teman. Jadi sekarang dia berada di level harga 4.330. Sebenarnya sih bagi saya pribadi dia konfirmasinya ketika close di atas 4340. Nah, ini hanya kurang lebih 1 sampai 2 tick di bawah area konfirmasi kita. Tetapi bagi teman-teman yang ingin coba masuk di saham UNVR ini, teman-teman bisa lakukan. Kenapa? Satu sisi, dia sudah breakout dari channel trendline-nya, dan walaupun dia belum close di level harga 4340, tetapi saya yakin dan percaya dia akan melewati area ini, teman-teman. Jadi apabila di perdagangan besok teman-teman ingin coba masuk, teman-teman dapat lakukan. Cukup stop loss-nya di bawah swing-nya aja, teman-teman. Di bawah swing-nya kurang lebih 5%. TP1-nya teman-teman bisa letak di sini. Di 4.880, teman-teman. Sekitar 12,7%. Jadi risk to reward-nya 1:2,5. Jadi apabila teman-teman bertanya untuk saham UNVR ini apakah bisa masuk atau belum, saya rasa teman-teman bisa lakukan. Teman-teman bisa lakukan karena apa? Dia sudah breakout dari channel trendline-nya. Walaupun dia tidak close sesuai yang kita inginkan di level harga di atas 4340, tetapi saya yakin dipercaya dia akan melewati area itu, teman-teman. Karena apa? Dia di breakout dengan candle yang impulsif, dan itu merupakan suatu momentum yang baik untuk kita mengkonfirmasi apakah kita bisa masuk di saham ini atau enggak, teman-teman gitu. Jadi bagi teman-teman untuk UNVR apakah bisa masuk atau tidak, teman-teman dapat lakukan di perdagangan besok hari, teman-teman. Oke, mungkin itu aja untuk saham UNVR. Selanjutnya kita akan membahas saham Pegas, teman-teman. Jadi saham Pegas sendiri, teman-teman dapat lihat, saya juga sudah analisa dan sudah letakkan saham Pegas ini di watchlist kita, yang dimana besar kemungkinan dia membentuk pola falling wedge juga, teman-teman. Dan dia sudah membentuk 5 gerakan. Teman-teman dapat lihat, saya sudah hitung gerakannya yang dimana 1, 2, 3, 4, 5-nya, dan dia sudah di area gerakan kelimanya, teman-teman. Kita berharap ketika di perdagangan besok dia dapat membreakout area channel trendline-nya ini, dan itu merupakan menjadi suatu konfirmasi untuk kita masuk di saham Pegas ini. Tapi bagi teman-teman yang apabila bertanya apakah kita bisa spekulasi di saham Pegas ini, teman-teman dapat lakukan. Yang penting ketika teman-teman berspekulasi dalam suatu saham, teman-teman tetap harus jaga-jaga dengan stop loss, teman-teman. Jangan coba-coba ketika kita judulnya trading tetapi tidak rela melakukan namanya pembatasan resiko. Itu sangat berbahaya untuk portfolio kita, teman-teman. Jadi untuk Pegas sendiri, stop loss-nya teman-teman dapat perhatikan di level harga 12.45. Itu adalah area stop loss kita, dan untuk TP-nya teman-teman dapat letak di high-nya, teman-teman. Di sini itu untuk Pegas jangka panjang, teman-teman. Untuk Pegas jangka panjang. Jadi bagi teman-teman yang mau pegang Pegas jangka panjang, ini merupakan menjadi solusi, tetapi ketika dia masih berada di area level 1.300, jatuhnya ke spekulasi, teman-teman. Karena apa? Belum ada konfirmasi untuk kita masuk memang. Karena apa? Kalau menunggunya konfirmasi, dia wajib breakout dulu. Tetapi bagi teman-teman yang suka seperti spekulasi, spekulan, dan risk taker, teman-teman dapat masuk di saham Pegas ini, gitu teman-teman. Yang penting jaga-jaga stop loss di level harga 12.45, dan stop loss-nya kurang lebih sekitar 4,23%, teman-teman. Gitu. Oke, itu aja untuk Pegas. Selanjutnya ada saham Harum, teman-teman. Bentar ya, Harum. Nah, untuk Harum sendiri, teman-teman dapat lihat dia sangat up. Pada hari ini dia ditutup dengan plus 6,42% di level harga 11.600, dan ini merupakan suatu pertanda yang baik untuk saham Harum ini, teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat, di sini dia breakout dari channel trendline-nya, dia pullback dan dia up sangat signifikan. Di sini dia membentuk kurang lebih seperti pola descending broadening wedge, teman-teman. Jadi ketika dia di seperti ini, apakah teman-teman mau masuk? Saya sarankan lebih baik wait and see dulu. Karena apa? Untuk range dia bergerak tidak jauh lagi, teman-teman. Range bergerak dia tidak jauh lagi, kemungkinan besar dia akan mengejar 12.150. Baru dia akan retest dulu. Atau kalau seandainya pada perdagangan besok dia dikasih retest dulu ke level harga 11.100, lebih baik, teman-teman. Di situ teman-teman dapat lakukan buy gitu. Tapi kalau untuk sekarang lebih baik wait and see dulu. Kenapa? Dia range dia untuk ke 12.150 sedikit lagi, dan risk to reward-nya sangat tidak baik gitu. Jadi bagi teman-teman yang sudah masuk dari area bawah, teman-teman bisa jaga dengan stop loss, teman-teman. Nah, untuk Harum sendiri ada sesuatu yang menarik, teman-teman. Kenapa saya katakan ada sesuatu yang menarik?
kalau seandainya teman-teman menggunakan modern analisis yang dimana kita akan menggunakan indikator, dia sangat bagus. Secara indikator moving average dia sangat up dan sangat bagus dan telah menunjukkan bahwasannya dia bullish gitu teman-teman. Dan secara stochastic, teman-teman dapat lihat di sini, sebentar ya. Teman-teman dapat lihat di sini dia ada divergence. Di sini dia ada divergence yang dimana itu merupakan suatu tendensi yang baik untuk saham Harum ini, teman-teman. Nah, di sini dia up, sedangkan di sini dia turun gitu. Jadi itu merupakan suatu konfirmasi bahwa saya ada kemungkinan dia naik dan benar saja di perdagangan hari ini dia naik, teman-teman. Gitu. Jadi di stochastic dia ada positive divergence, hidden divergence-nya, teman-teman. Jadi yang dimana ketika dia membentuk hidden divergence seperti ini, besar kemungkinan dia ada pembalikan arah, misalnya dari koreksi ke bullish atau dari bearish ke bullish, tapi bukan reverse ya teman-teman, bukan reverse, tapi rebound-nya teman-teman gitu. Jadi jangan salah arti divergence ini merupakan pembalikan arah, tidak, tetapi itu adalah suatu tendensi yang untuk dia rebound gitu kurang lebih. Jadi kemungkinan besar Harum sendiri dia akan menyentuh level harga 12.150. Jadi bagi teman-teman yang punya barangnya dan bertanya-tanya area-area mana yang bisa teman-teman lakukan untuk take profit, ini merupakan area yang bagus untuk teman-teman lakukan namanya realisasi profit taking gitu teman-teman. Jangan nanti ketika teman-teman punya barangnya, teman-teman tidak tahu kapan waktu jual. Itu yang berbahaya apabila kita trading teman-teman. Atau lebih baik teman-teman bisa follow the trendnya dengan terus naikkan trailing stopnya teman-teman. Jaga-jaga dengan trailing stop. Jadi apabila dia baru balik harga, teman-teman dapat close tetap profit gitu. Oke, itu aja untuk Harum teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas beberapa saham request dari teman-teman kita. Untuk pertama kita akan membahas saham Sido teman-teman. Nah, untuk saham Sido sendiri yang seperti teman-teman lihat dia telah mengenai harmonic resistance-nya dan dia dipantulkan ke bawah atau di reject ke bawah. Nah, untuk Harum sendiri, bagi teman-teman yang belum punya barangnya, apakah kita bisa masuk di saham ini? Lebih baik tidak dulu, teman-teman. Jangan mencoba berspekulasi di saham ini. Lebih baik kita mencari opportunity di saham lain, teman-teman. Jangan memasukkan atau memaksakan kita untuk memasuki satu saham, gitu. Jadi kalau seandainya belum ada momentum atau belum ada kesempatan atau bahkan belum ada konfirmasi, lebih baik kita jangan mencoba menerka-nerka, teman-teman. Jangan mencoba kita, oh ini pasti naik, ini pasti naik. Oke, memang benar dia naik. Tetapi jangan coba-coba dia naik karena berdasarkan feeling. Kenapa? Itu berbahaya di mindset atau psikologi kawan-kawan. Jadi nanti takutnya ke depannya, teman-teman trading itu bukan secara analisa lagi, tetapi secara feeling. Feeling itu sangat berbahaya, teman-teman. Mungkin feeling teman-teman akan dapat untung sekali dua kali, tapi pasti percayalah, ke depannya teman-teman mindsetnya udah nggak sehat untuk trading, teman-teman. Jadi biasakan ketika kita trading sesuai harus mempunyai trade plan, harus mempunyai trade plan dan disiplin teman-teman. Jadi ingat yang paling penting kita dalam trading itu adalah konsistensi dan disiplin gitu. Jadi jangan terlalu paksakan apabila belum ada momentumnya gitu teman-teman. Jadi kalau untuk Sido sendiri teman-teman dapat lihat dia secara structure market di sini dia sudah mulai bullish dan kita dapat tarik channel trendline-nya dari sini teman-teman. Kita dapat tarik. Nah, kita dapat tarik, kita tinggal tunggu aja. Kita tinggal tunggu dia masuk area channel trendline-nya ini, teman-teman. Ketika dia masuk, baru kita bisa di situ kita dapat masuk, baru kita ikut follow the trend-nya gitu, teman-teman. Jadi tunggu aja dia menyentuh area channel trendline-nya, baru kita ikut masuk. Jangan terlalu terburu-buru, teman-teman. Santai aja. Kita tunggu dia masuk ke channel trendline-nya, di situ dapat momentumnya, baru kita di situ dapat masuk ke saham Sido ini. Gitu teman-teman. Mungkin itu aja untuk analisa Sido dan teman-teman bisa jadikan referensi untuk saham Sido ini, teman-teman. Oke, selanjutnya ada saham SMDR. Untuk saham SMDR sendiri, saya juga sudah analisa. Di sini kita lihat secara structure market dia sangat bullish, teman-teman, sangat bagus. Dia secara structure market dia sangat bullish. Dan di sini teman-teman dapat lihat di sini dia turun dan di sini dia membuat bottom pertama dia yang dimana dia tidak boleh lewat di level harga 975, dia tidak boleh close di bawah 975. Apabila dia close di bawah 975 tandanya strukturnya itu sudah mulai rusak dan di situ kita harus berjaga-jaga teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang sudah punya barangnya, teman-teman bisa letakkan trailing stopnya di bawah 975 ini teman-teman. Teman-teman bisa letakkan di bawah 975 untuk jaga-jaga
stop loss-nya gitu. Jadi bagi teman-teman yang belum punya barangnya, teman-teman bisa perhatikan area ini. Di sini adalah base entry kita untuk ini, untuk saham SMDR ini teman-teman. Jadi area 980 sampai 995 ini adalah area yang baik, atau bahkan area 1000 pun teman-teman bisa masuk. Yang penting ingat stop loss-nya di bawah 975. Apabila sahamnya close di bawah 975, lebih baik teman-teman keluar dulu di saham ini gitu teman-teman. Kenapa? Secara structure market dia sudah rusak gitu. Secara structure market bullish-nya dia sudah rusak, besar kemungkinan dia akan reverse dari bearish ke bullish-nya. Dari bullish ke bearish-nya. Gitu teman-teman. Oke, ini adjust bottom-nya yang dimana dia tidak boleh close di bawah 975. Ingat ya teman-teman untuk SMDR. Oke, selanjutnya kita akan membahas saham Behit. Nah, untuk saham Behit sendiri teman-teman dapat lihat dia di close pada level harga 54, yang dimana ya teman-teman dapat lihat ini adalah saham yang mempunyai volatility yang sangat tinggi. Dia hampir menyentuh area 50 teman-teman. Ini adalah area 50 dan ada sesuatu hal yang menarik untuk saham Behit ini. Teman-teman dapat perhatikan ini bottom 1. Ini bottom 1, sebentar kita warnai dulu. Ini kita bisa katakan ini adalah bottom 1. Ini adalah bottom 2 teman-teman. Yang dimana kalau teman-teman yang tipe-tipe trader spekulan, teman-teman dapat buy di saham ini gitu teman-teman. Yang suka-suka saham-saham yang volatility yang tinggi, saham-saham yang fishing bottom fishing, teman-teman dapat lakukan di saham Behit ini. Yang penting apabila dia close di bawah 53, teman-teman ingat ini adalah kunci key level dia, yang dimana dia tidak boleh close di bawah 53. Apabila dia close di bawah 53, misal di 52, teman-teman hajar kiri buang aja, takutnya dia ke 50 gitu teman-teman. Jadi untuk fishing bottom untuk saham Behit ini teman-teman dapat lakukan. Kenapa? Besar kemungkinan dia bisa membentuk pola double bottom gitu. Teman-teman dapat entry di harga 54 dan stop loss-nya di 52 gitu. Jangan coba-coba ketika dia di level harga 52 teman-teman masih mempunyai harapan dia naik, resikonya tinggi. Kalau dia masuk 50 teman-teman, dia bisa tidur teman-teman untuk saham ini. Gitu. Jadi untuk teman-teman yang suka tipe-tipe risk taker dan suka bottom fishing, ini merupakan opportunity untuk teman-teman dapat lakukan. Gitu. Itu untuk saham Behit. Selanjutnya ada saham BABP. Nah, untuk saham BABP sendiri, teman-teman dapat lihat yang dimana dia telah meng-close area bottom terakhir dia di level harga 182. Di sini teman-teman dapat lihat dia mencoba meretest areanya itu dan dia di-rejectkan kembali ke bawah dan dia ditutup di level harga 149. Kalau teman-teman tanya saya, kemana sih kemungkinan harga BABP ini? Ini adalah rally base rally dia, teman-teman. Ini adalah area rally base rally dia yang kemungkinan dia akan tuju, gitu. Kita akan mencoba menganalisa seobjektif mungkin, besar kemungkinan dia akan menuju area ini, teman-teman. Nah, di level harga 122 sampai 113, kurang lebih di level harga segitu. Jadi bagi teman-teman bertanya, apakah di mana sih area yang baik untuk kita lakukan average down di saham BABP itu, atau bertanya di mana sih potensi rebound saham BABP ini, secara saya pribadi lebih baik kita tunggu dia di area rally base rally-nya ini. Masuk ke area ini teman-teman dapat lakukan spekulasi buy, baru kita berharap dia akan ada rebound di area level harga ini gitu teman-teman. Oke, mungkin untuk BABP itu aja, dan mungkin itu aja saham-saham yang akan saya analisa di video ini. Bagi teman-teman yang ingin saya bantu analisa saham-sahamnya, teman-teman dapat komen di bawah, atau bagi teman-teman yang ingin kita sharing-sharing, teman-teman dapat join di channel Telegram kita. Di situ kita dapat sharing-sharing, bahkan belajar bareng. Nanti kita akan sharing-sharing saham-saham yang mempunyai potensi atau saham-saham yang dapat teman-teman tradingkan. Gitu teman-teman. Oke, sampai di sini aja videonya teman-teman. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam entrepreneur.